lagi bersama kami di Sakata Studio Edukasi Kesehatan. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang cantik-cantik dan juga cakep-cakep nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Belinda dan rekan saya Nia. Oke, sebelum kita masuk ke tanya-tanya nih, kita perkenalan dulu kalau boleh. Karena di mana-mana tuh tak kenal maka tak sayang. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu dari narasumber-narasumber yang cantik-cantik dan juga cakep nih. Oke, saya Alfred. Saya Nanda, saya Hana, saya April, dan saya Rindy. Oke, udah dengarkan nama-nama mereka tuh ya cakep-cakep juga sesuai dengan nama-namanya. Oke, sebelumnya itu kita mau tanya nih kan mereka nih dari dari Universitas Wijayagama. Mau tanya dong fakultasnya dari fakultas mana aja nih? Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat semester 3. Wah, masih siap kenal, masih fresh. Gak fresh banget itu maksudnya. Masih banyak tugas yang menghampiri. Oh ya, kenapa sih kalian mau ngangkat tema tentang reproduksi atau apa sih reproduksi itu? Kesehatan reproduksi itu adalah suatu kondisi kesehatan di mana yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan organ reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Oke. Terus masalah utama yang terjadi di kalangan remaja kesehatan reproduksi itu Yang pertama biasanya terjadi pemerkosaan ya. Jadi pacar dari pihak laki-laki itu biasanya mengajak atau memaksa pacar perempuannya untuk melakukan hubungan seksual. Terus yang kedua itu ada seks bebas. Jadi di mana pasti remaja itu ada perubahan aktifnya ya. Makanya itu sehingga mereka melakukan seks bebas tersebut. Selanjutnya juga sudah pasti ada kehamilan tidak diinginkan dari perbuatan tersebut. Nah, setelah itu juga pastinya mereka dari pihak perempuan atau pihak laki-lakinya tidak menginginkan memiliki anak karena pasti mereka masih pengen menikmati masa remaja itu sehingga bisa terjadinya aborsi. Lalu ada pernikahan dini atau perkawinan sedari dini gitu loh. Karena dari pihak keluarganya mereka sudah pasti juga anak saya hamil jadi harus tanggung jawab dong gitu. Selanjutnya itu ada infeksi penyakit menular atau HIV yang terjadi biasanya karena hubungan seks bebas tersebut. Ya. Pasti ya udah menjadi hal yang tidak biasa lagi sih dalam kalangan remaja soal seks bebas itu. Sama ya udah dengar sih itu dari pergaulan bebas sih pastinya. Karena ya sekarang tuh banyak remaja yang tidak bisa gitu milih-milih teman ya, makanya banyak pergaulan yang gak bagus gitu, gak sehat lah intinya. Oh ya, kalau boleh tahu tuh kapan sih waktu remaja menuju dewasa itu? Nah, kalau untuk waktu menuju tahapan dewasa itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada remaja awal atau dini, dan kedua itu remaja pertengahan. Terus ketiga ada remaja akhir. Nah, pada remaja awal ini itu dimulai pada usia 11 sampai 13 tahun sebenarnya. Nah, untuk remaja pertengahan ini dimulai dari 14 sampai 16 tahun, dan remaja akhir dimulai dari umur 17 sampai 20 tahun. Terus kenapa sih penting bagi remaja untuk mengetahui hak-hak mereka terkait kesehatan reproduksi? Baik, jadi itu kaitannya dengan biasanya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Dan juga biasa juga itu
remaja yang terkena penyakit reproduksi ini, dia itu bisa kena penyakit kesehatan mental karena yang dipahami bahwa adanya penyakit ini itu merupakan aib bagi para remaja itu. Jadinya akhirnya dia mulai depresi dan itu kena kesehatan mentalnya, ya, dan stres. Dan kenapa penting itu, jadi remaja yang sudah mengetahui apa aja sih hak-haknya, terus apa sih itu kesehatan reproduksi, jadi dia itu bisa merubah perilaku, jadi merubah perilaku hidup sehat. Jadi dia bisa menjaga kebersihan alat reproduksinya, lingkungannya. Jadi ya itu, dan juga dia lebih mempersiapkan masa depannya lah. Nah, jadi dia mengikuti kegiatan-kegiatan positif tuh. Boleh dijelaskan Kak, tentang hak-hak remaja yang terkait tadi, ada beberapa hak-hak itu juga tentang hak dalam fasilitas kesehatan, dalam mengakses kesehatan dengan baik, terus dalam hak untuk berpendidikan, terus hak untuk menolak kekerasan atau seksual, terus juga hak untuk mendapat privasi atau keamanan dalam kesehatan reproduksi itu sendiri. Mungkin itu saja Kak. Oh, baik-baik. Tempatnya bagus sekali. Terus bagaimana sih perubahan fisik dan mentalnya Pak Mas remaja ini? Untuk perubahan fisik itu ada dua tanda-tanda. Yang pertama, tanda seksual primer dan tanda seks sekunder. Nah, untuk tanda seks primer ini, dia untuk laki-laki yaitu mimpi basah, dan untuk perempuan itu menstruasi. Nah, untuk perubahan fisik pada sekunder, dia lebih ke Laki-laki itu pastinya udah tumbuh jangkung ya. ya, dan juga tumbuh rambut pada beberapa bagian tubuhnya. Kemudian untuk perempuan, dia akan tumbuh payudara serta pinggul yang melebar. Dan untuk perubahan secara emosional itu Menjadi sensitif. Jangan canggung, chill aja, santai. Dia sangat sensitif karena Perubahan hormonal dari tingkat aktifnya remaja itu. Moodnya cewek tuh sering berubah-ubah gitu, apalagi ya, pas mood swing menstruasi itu ya pasti ngalamin tuh. Moodnya tuh pasti nggak bagus, kadang bagus, sama sering marah-marah, pasti sering marah-marah ya. Pertama cewek-ceweknya tuh pasti sering marah-marah terus lagi menstruasi ya. Terus ada lagi gitu. Karena mereka biasanya remaja bisa mendapatkan akses informasi tentang informasi kesehatan reproduksinya. Oke, yang pertama itu dari institusi pendidikan. Contohnya sekolah kan. Nah, di sekolah itu kan berperan penting dalam pendidikan kesehatan reproduksi melalui program UKS untuk mengedukasi siswanya untuk pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Terus yang kedua itu ada layanan kesehatan, contohnya puskesmas. Nah, puskesmas sendiri ini menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi mencakup konseling, pelayanan kesehatan, dan informasi tentang kontrasepsi. saya kalau boleh tahu juga nih, terus cara pencegahannya tuh bagaimana sih? Nah, pencegahannya itu kayak yang pertama, mengganti celana dalam sehari minimal 2 kali. Terus memakai celana dalam yang berbahan yang bisa menyerap keringat. Terus yang ketiga itu mengganti pembalut 3 kali sehari. Dan bagi laki-laki itu dianjurkan untuk sunat. Terus yang terakhir itu penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Terus tuh siapa aja sih yang berperan penting dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja, terutama di kalangan masyarakat mungkin atau keluarga. Jadi siapa aja sih yang berperan gitu ya? Iya. Nah, yang pertama itu orang tua. Jadi semuanya kan berawal dari rumah. Jadi pentingnya juga bahwa orang tua itu harus mengedukasi anaknya
tentang kesehatan reproduksi itu. Walaupun itu hal yang cukup tabu sebenarnya kan, tapi menurut kesehatan itu dibenarkan, maksudnya itu bukan hal yang tabu lagi. Harus Ya. ditahu gitu. Ya, terus juga sekolah. Nah, di sekolah juga pasti sudah mendapatkan pelajaran tentang kesehatan reproduksi, bagaimana reproduksi itu bekerja dan lain sebagainya. Nah, dan juga setelah itu masyarakat nih. Jadi bagaimana di lingkungan masyarakat itu dia bisa, jadi di masyarakat itu ada kayak gini. Di masyarakat itu bisa jadi dialog antar umat beragama. Nah, di dialog antar umat beragama ini biasanya kan itu hanya membahas tentang keagamaan. Tapi tidak masalah pada zaman sekarang ini untuk membahas tentang reproduksi itu juga, untuk menghindari itu tadi seks bebas dan lain sebagainya. Nah, terus juga di bagian konseling. Jadi remaja yang mengalami masalah reproduksi itu dia harus mendapatkan akses konseling juga. Jadi dia juga harus bercerita. Jadi ada tempat berceritanya bahwa saya mengalami masalah kesehatan reproduksi nih, kayak gini, kemana seharusnya saya ambil tindakan tuh. Dan juga yang pasti tadi fasilitas kesehatan. Ya. Nah, itu fasilitas kesehatan juga itu biasanya kan remaja-remaja yang mengalami masalah kesehatan ini mungkin malu. Itu tadi dia menganggap itu sebuah aib itu. Dan dia akhirnya malu untuk memeriksakan. Nah, sementara penyakit ini mungkin sudah muncul tanda-tanda gejala-gejala, seperti misalnya gejalanya itu bisa jadi ininya menurun. Nah, juga terus juga tanda-tandanya mungkin ada jerawat di bagian alat vitalnya, atau dengan tanda-tanda yang menandakan mendekati penyakit itulah, penyakit alat reproduksi. Infeksi menular. Ya, infeksi menular. Bahaya. Ya, bahaya. Jadi terus juga berperan. Salah satunya itu mengadakan diskusi. Nah, mengadakan diskusi. Jadi remaja itu jangan cuma tempat bercerita aja, dia juga harus saling berdiskusi nih, satu dengan yang lainnya, saling sharing. Nah, Banyak-banyak curhat sih sama orang tua. Iya. Bahkan sekarang kebanyakan anak-anak muda itu lebih canggung gitu ya sama orang tua. Karena malu mereka kan Sama-sama membahas keluarga. soal reproduksi gitu. Oke, tadi kita sudah sudah tahu ya siapa aja yang berperan dalam mendukung kesehatan reproduksi. Terus cara mengurangi stigma dan diskriminasi terkait kesehatan reproduksi remaja di masyarakat bagaimana? ya, jadi yang pertama tuh tokoh masyarakat ya, karena kan ini masyarakat. Nah, tokoh masyarakat itu harus terlibat. Kenapa? Karena tokoh masyarakat kan berpengaruh tentang apa yang distigmakan oleh masyarakat itu. Nah, jadi tokoh masyarakat ini menjelaskan bahwa penyakit kesehatan reproduksi ini bukan suatu aib. Maksudnya itu adalah sebuah penyakit yang bisa disembuhkan, penyakit yang biasa lah, bisa dibilang kayak gitu. Itu cuma bisa dirubah dengan gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, terus juga media. Jadi media itu harus bisa memberikan informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi itu yang berita yang benar gitu. Berita ya. Jadi orang yang mungkin mengalami, bahkan yang sedang ada di usia-usia remaja itu bisa mengerti dan paham bahwa kesehatan reproduksi itu kayak gini, kesehatan reproduksi itu bahwa bukan sebuah masalah besar sebenarnya kalau kita bisa menjaga diri dan hidup sehat. Tuh, itu aja sih sebenarnya, Kak. Stigma. Ya, Itu aja. tuh. Oke. Ya, mungkin dari narasumbernya ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan ke Para untuk penonton. para penonton kita nih. Pesannya buat para penonton, semoga informasi ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagaimana sih cara menjaga kebersihan kesehatan reproduksi. Dan juga mungkin jangan malu untuk memeriksakan. Tuh, jangan malu untuk memeriksakan tentang kesehatan reproduksinya. Jadi, dan juga jangan maulah berhubungan seks bebas sebelum menikah. Ya, sebelum halal. Pokoknya kan halal dulu ya. Jangan ya. Jangan. Bahaya. Ya, Bahaya itu. oke. Ada lagi nggak pesan-pesannya? Itu aja sih, Kak. Mungkin tambahin ya, kayak jangan malu gitu untuk kayak berbicara pada
keluarga dan teman sendiri tentang Tuh, sharing-sharing masalah. tentang reproduksi mereka. Terutama itu kan remaja-remaja yang pertama itu yang baru menginjak dewasa gitu ya. Apalagi yang baru masa pubernya itu pasti belum tahu banyak tentang masa pubertas. Apa aja nggak boleh, apa aja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan tuh. Ya tanya ke orang tua. Kalau misalkan cewek itu kan biasanya tuh biasanya lagi, tapi memang pada memasuki usia remaja tuh pasti menstruasi. Nah, jadi orang terdekat lah yang kita tanya dulu untuk mencari masalah atau apa ya? Ya mengetahui gitu Solusi. menambah wawasan masa remaja gitu. Iya. Dan juga dari orang tuanya jangan lupa perhatikan gitu anak-anaknya. Jangan terlalu sibuk dengan. Oke, sampailah kita di penghujung acara ini. Saya Melinda dan juga rekan saya pamit undur diri. Oh ya, sebelumnya di Sukata tuh kita punya slogan. Jangan lupa Kita punya slogan itu slogan. mengakhiri. Kita ini dulu ya, slogan kita dulu ya. Iya, slogan. Ikut ya, narasumber ikut ya. Ya, gimana sebelumnya tuh kita cobain dulu slogan kita. Pertama tuh keluarga sehat ceria. Oke, nanti kita sama-sama ya buat slogannya. Oke. 1, 2, 3. Keluarga sehat ceria. Oke, terima kasih semuanya. Yeah.